A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Untuk menjaga iman kita, mari kita lanjutkan kajian tauhid asma wa sifat. Allah disebut dengan Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Jadi ada 3 nama. Yang pertama Al-Qadir dengan dal panjang, Al-Qadir dengan qaf panjang, dan yang ketiga Al-Muqtadir. Cuma sekalian, ketiga-tiganya inti maknanya sama, yaitu Allah Maha Kuasa. Di Al-Quran Al-Baqarah 284 yang sering kita baca, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatunya itu maha berkuasa, maha kuasa. Di surah Fatir 44, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan di surah Al-An'am 65, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaba ila akhirih. Katakanlah Muhammad, huwal qadiru, dialah Allah yang maha berkuasa mengirimkan azab pada siapa yang dia kehendaki. Satu lagi Kahfi 45, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Jemaah sekalian, Allah maha kuasa, dia memiliki kekuasaan yang sempurna. Kekuasaan menciptakan, sekaligus kekuasaan menghancurkan. Kekuasaan menciptakan, menghidupkan, sekaligus kekuasaan mematikan. Kekuasaan memberi pahala, sekaligus kekuasaan tidak memberi pahala, bahkan kekuasaan memberi siksa. Kekuasaan di dalam apapun. Kalau dalam dunia kita, kekuasaan dalam dimensi waktu kapan saja, dan kekuasaan dalam dimensi ruang di mana saja, tidak terbatas ruangannya, tidak terbatas waktunya. Allah berkuasa membolak-balikkan hati. Hati mendapat petunjuk sehingga taat kepada Allah. Tapi ada juga yang tidak mendapat petunjuk sehingga ingkar kepada Allah. Allah berkuasa merubah sesuatu. Jemaah sekalian, salah satu iman dari rukun iman adalah iman kepada qadarnya Allah, iman kepada takdir Allah. Istilah qada itu dari etimologi bermakna Allah yang maha menentukan, yang ketentuan. Qada itu ketentuan atau hukum aturan Allah. Sedangkan qadar atau kita sebut dengan istilah takdir
itu dari segi bahasa adalah ukuran-ukuran. Jadi tadi sebutkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu qadirun, itu yang maha kuasa di dalam hal menguasa, berkuasa, menentukan segala ukuran-ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di surah Qamar 49. Sungguh segala sesuatu ini Allah ciptakan dengan menurut ukuran-ukuran. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah menciptakan segala sesuatu itu kemudian menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Dalam diri manusia ada ukuran. Ukuran ini baik kualitas maupun kuantitas. Dalam diri manusia ada ukuran, dalam diri hewan, dalam diri tumbuhan, di dalam air, batu, udara, bumi, planet-planet, api, semua ada ukurannya. Dan kemudian manusia merumuskan, membuat satuan-satuan ukuran. Apakah itu sentimeter, ada satuan panjangnya, ada satuan luasnya, sehingga ini luasnya berapa meter persegi, ya, ada panjangnya berapa meter, berapa kilo, termasuk ukuran di dalam kecepatan, kilometer per jam dan sebagainya dan sebagainya. Semua ada ukurannya. Badan kita ada ukurannya, berat badan, tinggi badan. Mata kita 2 itu ukuran kuantitatif mata. Kemudian kemampuan mata melihat, kualitas mata melihat. Apakah terang atau remeng-remeng matanya melihat? Itu juga ukuran kualitas. Kekuatan otot ada ukurannya. Kekuatan mendengar, telinga ada ukurannya. Semua ada ukurannya. Maka jemaah sekalian, iman kepada qadar, kalau menurut Imam Ahmad, takdir itu adalah kekuasaan Allah. Kalau tidak beriman kepada takdir berarti tidak beriman pada kekuasaan Allah. Ibnu Abbas yang sejak kecil ikut Rasulullah menyatakan bahwa takdir itu rambu tauhid. Siapa yang mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, itu beriman juga kepada takdir, maka ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak pernah putus. Al-Hasan mengatakan, Imam Hasan, siapa yang mendustakan takdir berarti telah mendustakan Islam. Karena Allah telah menetapkan takdir segala sesuatunya, menciptakan makhluk sesuai dengan kadarnya, ukurannya, takdirnya, menentukan ajal sesuai dengan ukurannya atau takdirnya, membagi rezeki sesuai dengan ukurannya, takdirnya, membagi bencana sebagaimana kadar bencana, ukuran bencana itu, membagi keselamatan juga dengan kadar ukuran dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian, bicara takdir sangat panjang, insya Allah nanti rabu-rabu depan masih tentang takdir, karena ini sangat menarik dan perlu kita sambung, karena ini sangat penting juga. Semoga sedikit awal kita bicara tentang takdir Allah ini bisa bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan rabu-rabu yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.